Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kanza Anissa dari kelas 9B akan mempresentasikan cerpen dari buku Asya Sang Pengajar Mimpi. Sebagai anak bungsu dari keluarga terpandang, aku selalu hidup dalam bayang-bayang prestasi kakak-kakakku. Aku memanggil namaku nama sederhana untuk gadis kecil dengan segudang harapan. Setiap langkahku serasa seperti ada yang mengawasi setiap keputusanku, bahkan dipertanyakan. Mereka ingin aku mengikuti jejak mereka. Kakakku dan kedua orang tuaku menjadi dokter atau pengacara terkenal. Namun di dalam hatiku ada sejuta mimpi yang tak pernah mereka mengerti. Aku ingin menjadi seorang pelukis tidak terbatas pada rumus dan teori. Kami adalah cerminan kesempurnaan, dinding-dinding dihiasi oleh piagam penghargaan dan foto-foto keluarga yang selalu tersenyum bahagia. Di ruang tamu, piano antik berdiri dengan megahnya, seakan menjadi simbol status sosial keluarga kami. Namun, piano itu bagiku hanyalah furnitur mewah yang tak pernah kujamah. Setiap malam, aku mengeluarkan kanvasku dan mulai mengayunkan tanganku untuk meluapkan isi hatiku. Setidaknya ada cat dan kanvas yang mengerti perasaanku sesungguhnya. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu menjadi pusat perhatian dari paman dan bibi-bibiku. Tak pernah absen menanyakan tentang prestasi akademis. Bagaimana ujianmu, Sea? Sudah sejauh mana persiapan untuk ujian masuk universitas? Kamu ingin menjadi dokter seperti ibumu atau pengacara seperti kakakmu? Dua-duanya profesi yang menjanjikan loh. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali membuat aku tertekan. Seketika, aku teringat saat aku masih kecil, ibuku sering membacakan dongeng sebelum tidur. Dalam dongeng-dongeng itu, aku menemukan keberanian untuk bermimpi. Aku membayangkan hasil karyaku banyak menginspirasi orang. Semua mata menatap hasil indah karya kedua tanganku. Saat teringat hal tersebut, aku seringkali duduk menyendiri di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Aku bertanya-tanya, benarkah bintang jatuh dapat mengabulkan apapun, termasuk mengabulkan cita-citaku? Aku tidak menyangka, hari yang dinantikan pun tiba. Hari ini adalah pengumuman masuk perguruan tinggi negeri. Aku mendaftar di salah satu universitas tertinggi di Indonesia. Kondisi hangat di keluargaku semakin membaik semenjak aku memenangkan kompetisi nasional. Dan ibuku sudah tidak memandang sebelah mata. Dua kakakku bahkan ikut mendukungku dengan membiayai les menggambar untuk persiapan tes ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku ingin ayah bisa merasa bangga dan haru seperti kakak dan ibuku. Aku membuka laman dan mengetik namaku di sana. Tanganku gemetar saat laman tersebut menyebutkan namaku dengan tulisan selamat. Jantungku semakin berdetak tidak karuan saat harus membacakan di depan kedua orang tuaku. Ayahku menatap dengan tatapan yang sulit diartikan, entah kecewa ataupun bangga. Ibuku langsung memelukku dengan erat dan menitikkan air matanya. Aku berkata pada ayahku, "Aku tahu ini bukan pilihanmu, ayah, tapi ini adalah mimpiku." Ayahku menarik nafas panjang. "Ayah tahu, nak, percayalah, ayah bangga padamu karena telah mengejar mimpimu." Aku memeluk ayah dengan erat. Rasa lega dan bahagia memenuhi dadaku. Aku senang, setidaknya ayah tidak lagi memaksaku untuk tetap menjadi dokter. Aku senang karena aku bisa keluar dari zona nyaman tanpa takut. Hari pertama kuliah terasa mimpi. Aku dikelilingi oleh orang-orang baik yang memiliki minat sama sepertiku. Kami seringkali menghabiskan waktu di studio untuk bereksperimen dengan bahan, teknik, dan media. Aku merasa hidupku benar-benar baru. Namun, tak selamanya hal yang kita inginkan akan berjalan mulus. Ada kalanya aku merasa takut. Aku bertanya-tanya, apakah pilihan yang
kupilih sudah benar? Apakah aku akan menyesal kelak? Namun, setiap keraguan itu muncul, aku selalu ingat akan semangat kakak-kakakku dan dukungan tanpa syarat dari ayah. Aku mulai dikenal di dunia seni. Lukisanku dipamerkan di galeri-galeri ternama dan aku mendapat tawaran untuk membuat galeri tunggal di tahun ini. Ini yang merupakan salah satu hadiah terbaik dari Tuhan. Hal yang sangat mengejutkan adalah ayahku ikut datang menghadiri pameran tersebut. Saat ayahku melihat karyaku yang di dinding, matanya berkaca-kaca. Ia semakin paham mengapa orang-orang dapat larut dalam lukisan. Datang untuk menghampiri ayah dan memeluknya. Ayah membalas peluk hangatku, seraya berkata, "Ayah bangga padamu, nak. Kamu telah membuktikan ayah salah menatap sebelah mata padamu. Akhirnya kamu bisa mewujudkan mimpi yang menjadi kenyataan." Aku ikut menangis di dalam dekapannya. Aku mengatakan terima kasih berkali-kali. Mungkin ayah muak mendengarnya, tapi sungguh ini hadiah terbaik dari Tuhan. Bukan hanya aku yang dapat menampilkan hasil karyaku untuk khalayak, melainkan juga ayah senantiasa menerima dan ikut takjub dengan karyaku. Aku mengajak ayah berkeliling dan aku berhenti di salah satu karya seniku. Lukisan ini sangat berarti karena menggambarkan diriku yang bebas dari jerat keterbatasan. Tanpa menjelaskan, ayah sepertinya sudah paham apa maksud dari lukisan ini. Satu hal yang pasti, aku senang bisa mengajar mimpiku. Segala usaha dan keringat yang aku torehkan membuahkan hasil. Bukannya sepasang mata saja yang menangkap ke arah lukisanku, tetapi kini ada pupil hangat yang selalu aku kagumi sejak aku kecil, ikut menafsirkan tiap garis yang aku torehkan. Aku tahu, perjalanan ini panjang, masih banyak tantangan yang harus kuhadapi. Namun, aku tidak akan menyerah, aku akan terus berkarya. Dan presentasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.